Assalamualaikum, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi hamil, kadang penasaran ya jenis kelaminnya apa ya? Kira-kira perempuan atau laki-laki nih? Kalau zaman dulu nih bun, kita nunggunya tuh udah lahiran nih, baru tahu bayinya itu laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau sekarang, IT kan makin canggih ya. Ada 4 cara nih untuk mengetahui jenis kelamin bayi yang sedang bunda kandung. Gimana caranya? Ayo disimak video berikut ini. Jadi jangan main tebak-tebakan lagi ya, karena memang tebakan ini kadang bener, kadang juga enggak. Ya memang sih pilihannya dikit, cuma ada 2 ya, kalau nggak perempuan ya laki-laki. Kalau pilihannya 3 atau 4 ya repot ya, nggak bisa ditebak. Sekarang sudah modern, sudah banyak metode medis yang bisa digunakan untuk mengetahui jenis kelamin bayi secara lebih akurat. Cara yang pertama, amniosintesis. Nah, metode amniosintesis ini dilakukan dengan cara memeriksa cairan ketuban ibu hamil. Jadi, sampel cairan ketuban itu diambil dengan cara dokter ini akan menusukkan jarum suntik ke perut ibu hamil. Tetapi ini nggak sakit ya teman-teman, karena bundanya dibius. Nah, cara ini bisa dilakukan pada saat usia kehamilannya sekitar 15-20 minggu. Kan dilakukannya ini lebih cepat ya, lebih awal. Ini bisa saja menimbulkan komplikasi pada kehamilan. Dan tes amniosintesis ini biasanya hanya disarankan bagi ibu-ibu hamil yang mengalami beberapa kondisi. Kondisi seperti apa tuh dok? Jadi kondisinya seperti ini bun. Kalau memang hasil tes USG menunjukkan kejanggalan, gak jelas nih dari USG-nya. Yang kedua itu apabila tes NIPT, non-invasive prenatal test, itu menunjukkan bahwa janin mengalami kelainan genetis. Dan biasanya NIPT ini agak mahal ya teman-teman untuk dilakukan. Riwayat kelainan genetis seperti Down syndrome pada kehamilan sebelumnya, itu bisa dilakukan amniosintesis. Kemudian riwayat kelainan genetis pada keluarga, kemudian hamil di usia bundanya itu lebih dari 35 tahun. Itu juga biasanya akan disarankan dokter untuk melakukan amniosintesis kalau memang dari pemeriksaan USG itu nggak jelas. Cara yang kedua, pemeriksaan USG. USG ini udah mulai mudah dan banyak banget dijumpai. Bahkan ada yang 3 dimensi, ada yang 4 dimensi. Biayanya relatif lebih terjangkau dan caranya juga lebih gampang dan juga aman nih untuk mengecek jenis kelamin bayi. USG ini juga dilakukan untuk memeriksa cairan ketuban, posisi janin, hingga detak jantung janin ya bun ya. Dan juga jenis kelamin umumnya kalau melalui USG itu bisa kita ketahui setelah usia kehamilan memasuki 14 minggu. Nah, yang ketiga adalah tes NIPT, non-invasive prenatal test, adalah pemeriksaan jenis kelamin dengan cara mengambil sampel darah ibu untuk diperiksa nih kromosomnya. Pemeriksaan ini disebut juga sebagai tes DNA sel bebas atau tes prenatal non-invasif. NIPT dikatakan non-invasif ya bun, karena memang prosedurnya itu sederhana dan juga tidak memerlukan tindakan pembedahan atau tidak diperlukan untuk pengambilan jaringan, dan akurasinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan USG. NIPT ini juga bisa mengetahui jenis kelamin janin sejak usia lebih awal, sekitar 10 minggu itu udah bisa dideteksi. Kemudian bisa juga mendeteksi dini penyakit-penyakit kelainan darah seperti talasemia, hemofilia, kemudian resus, golongan darah janin juga bisa. Dan juga bisa untuk mendeteksi kelainan genetik seperti Down syndrome, sindrom Klinefelter, atau hiperplasia adrenal kongenital. Beberapa penyakit kongenital lah teman-teman. Kemudian juga bisa ya mendeteksi kelainan bawaan seperti fibrosis kistik pada paru-paru janin, sistem pencernaan, dan juga organ-organ vital lainnya itu bisa dicek dari NIPT ini. Memang kekurangannya ya NIPT ini biasanya harganya lebih mahal, namun tetap tiap lab itu beda-beda ya teman-teman harganya itu. Yang keempat itu adalah pemeriksaan CVS, Chorionic Villus Sampling. Nah, CVS ini dilakukan dengan cara mengambil sampel
Pilus chorionik, yaitu sejenis jaringan pada plasenta. Nah, kalau dengan cara ini, dokter ini bisa mengetahui kondisi kromosom janin. Dan tujuan utama dari CVS ini adalah sebenarnya untuk mendeteksi dini kelainan genetis tertentu. Namun, tes ini juga dapat ya untuk mengetahui jenis kelamin sejak kandungan mulai berusia 11 minggu. Ada beberapa mitos-mitos nih teman-teman tentang cara mengetahui jenis kelamin pada bayi. Pada mau tahu nggak mitosnya apa aja? Kalau detak jantung bayinya laki-laki biasanya lebih cepat. Bener nggak tuh? Perut yang menonjol itu biasanya akan menunjukkan anak yang dikandung laki-laki. Pasti sering banget ya dengar seperti itu. Perut ibu yang tinggi itu berarti mengandung anak perempuan. Nah, ada juga mitos lainnya nih. Puting yang gelap itu tanda hamil anak laki-laki. Gimana tuh? Bener nggak mitos-mitosnya itu? Banyak ya yang beredar, cuman untuk yang pastinya tetap melakukan 4 pemeriksaan tadi ya teman-teman. Dan biasanya yang paling sering digunakan untuk mengetahui jenis kelamin janin itu apa? Ya pemeriksaan USG, karena dia paling mudah dan juga harganya relatif lebih murah. Terima kasih ya Bunda sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bayinya mau baik laki-laki ataupun perempuan, yang penting sama-sama sehat. Sehat janinnya, sehat juga bundanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya channel saya dan semua media sosial saya.